Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Farmasi C. Di sini kami akan mendiskusikan langkah-langkah uji praklinis. Untuk case yang pertama, sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Baik, fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa baru sebagai obat antidiabetes adalah mengevaluasi bagaimana senyawa tersebut berinteraksi dengan sasaran biologisnya, yaitu enzim-enzim yang terkait dengan regulasi gula darah. Langkah-langkah yang uji yang farmakodinamik yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada identifikasi sasaran biologis, yaitu enzim-enzim yang berhubungan dengan diabetes seperti enzim protein tirosin fosfat 1B atau PTP1B dan peptidil peptidase 4 atau DPP4. Senyawa harus dapat mengaktifasi atau menginhibisi salah satu atau beberapa enzim ini untuk mengurangi kadar gula darah. Kemudian langkah yang kedua ada uji in silico, yaitu dengan molecular docking. Digunakan untuk memprediksi interaksi antara senyawa dan sasaran biologisnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas dengan melakukan uji in vitro untuk mengetahui aktivitas senyawa dalam mengaktifasi atau menginhibisi enzim-enzim target. Kemudian langkah yang keempat, interaksi dengan protein target, yaitu dengan menganalisis interaksi asam amino pada protein target untuk memahami bagaimana senyawa tersebut berinteraksi dengan struktur protein. Kemudian langkah yang kelima, model farmakodinamik untuk memprediksi respon biologis berdasarkan konsentrasi senyawa. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal? Pada uji ini, fokus utama peneliti terletak pada proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang menjadi dasar farmakokinetika untuk menentukan nasib obat dalam tubuh dengan mengetahui durasi efek obat, dosis optimal, potensi interaksi dengan senyawa lain, dan mengetahui waktu paruh yang optimal. Ada pula langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pemilihan model hewan uji, usia, galur, berat badan, status kesehatan. Lalu yang kedua perhitungan dosis, lalu yang ketiga rute pemberian obat untuk obat antidiabetik serta frekuensi pemberiannya. Lalu yang keempat jadwal pengambilan sampel darah. Yang kelima lakukan analisis laboratorium untuk mendapat nilai akurasi, presisi, dan valid. Lalu yang terakhir analisis parameter farmakokinetik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Uji toksikologi itu dilakukan untuk menentukan potensi bahaya atau efek samping dari suatu senyawa. Terdapat toksisitas akut, kronis, dan subkronis yang perlu dipantau dengan parameter-parameter berikut ini. Yang pertama ada parameter klinis, yaitu gejala toksis seperti diare, salivasi berlebih, gemetar, lemas, jalan menggunakan perut atau jalan tidur. Kemudian ada gejala dan waktu kematian hewan uji, dan penentuan LD50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Yang kedua yaitu parameter fisik, di mana parameter ini harus dilakukan penimbangan berat badan hewan uji sebelum dan sesudah pemberian sekian. Kemudian yang ketiga ada parameter hematologi, di mana dilakukan pemeriksaan di awal dan di akhir uji untuk mengevaluasi parameter hitung darah, pembekuan darah, dan lain sebagainya. Kemudian ada parameter biokimia dan histopatologi, yaitu pemeriksaan darah untuk di awal dan di akhir uji untuk mengevaluasi fungsi hati dan ginjal sesuai dengan kadar SGOT, SGPT, dan lain sebagainya. Kemudian ada parameter alergi dan sensitisasi, dan terakhir adalah monitoring efek samping dari hewan uji yang spesifik. Dilakukan uji reproduksi, teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.